Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elaborasi pemahaman, yaitu terkait penilaian dan evaluasi pemahaman UPD, yaitu pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu tentang kriteria penilaian dalam UPD, yaitu ada 4 poin ya. Di sini ada penilaian UPD, yaitu kita tahu bersifat terbuka, kemudian penilaian UPD itu berupa unjuk kerja. Selanjutnya, proses evaluasi unjuk kerja peserta didik itu didasarkan pada penilaian kriteria tertentu. Kemudian kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta didik. Nah, di sini kita tahu ada beberapa kriteria ya penilaian dalam UPD. Di sini untuk topik yang dibahas itu ada 6 poin. Yang pertama adalah mampu menjelaskan, kemudian mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, kemudian mampu memiliki pengetahuan. Nah, untuk perbandingan hasil kelompok kerja dengan kelompok yang lain ya di sini bahwa kelompok 1 itu sudah memaparkan presentasi teori yang cukup baik. Hal yang bisa kami sarankan pada kelompok 1 yaitu dapat menambahkan contoh rubrik penilaian yang relevan dengan aspek yang dibahas. Kemudian untuk hasil kelompok kami di sini kami mendapatkan bagian untuk aspek sadar diri dan metakognitif dengan beberapa indikator ya di situ. Untuk indikator sadar diri yaitu ada siswa mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, kemudian siswa memiliki sikap mandiri dan dapat membuat keputusan dengan tepat, kemudian siswa terampil dalam mengungkapkan pikiran. Selanjutnya, siswa mampu bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Itu adalah aspek sadar diri dengan indikator tersebut. Nah, untuk scoringnya yaitu range 1 sampai 4, jadi 4 itu semua indikator terpenuhi, kemudian 3 itu 3 indikator terpenuhi, 2 yaitu ada 2 indikator terpenuhi, kemudian yang 1 berarti hanya 1 indikator yang terpenuhi. Kemudian untuk poin aspek metakognitif di sini indikatornya ada siswa mampu memikirkan masalah yang diketahui dan ditanyakan dari soal, kemudian siswa mampu memiliki kesesuaian antara gambar dan bagaimana membantu menyelesaikan soalnya, kemudian siswa mampu memeriksa ketepatan rumus yang digunakan, dan yang terakhir adalah siswa mampu melakukan rencana penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sama ya skornya range 1 sampai 4. Nah, menurut kelompok kami dari seluruh aspek yang telah dibahas itu bahwa penilaian diri atau self assessment yang didasarkan pada hasil pengukuran itu hasilnya nanti dapat digunakan guru untuk mengukur bagaimana tingkat ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan, terutama adalah terkait sikap ya. Nah, di sini juga kita harus menghubungkan dengan review jurnal ya atau artikel bahwa dapat saya simpulkan ya pertama dalam melaksanakan penilaian dalam UPD itu berupa penilaian unjuk kerja. Kemudian penilaian itu memiliki beberapa kriteria-kriteria tertentu tadi ya. Kemudian UPD itu memiliki penilaian yang terbuka. Jadi penilaian dalam UPD itu berupa unjuk kerja sehingga penilaian itu diperlukan suatu perangkat ya untuk menilai pemahaman tidak hanya satu modul saja ya, disesuaikan dengan modul sebelumnya. Kemudian proses evaluasi unjuk kerja peserta didik juga didasarkan pada penilaian tadi terkait kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria tersebut merupakan basis penilaian yang konsisten yang bisa digunakan setiap saat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.